kata toleransi sendiri sebenarnya sudah kadung dipakai ya, sudah menjadi istilah yang umum dan lazim. Meskipun dalam kajian akademik para pakar itu sebenarnya tidak serak dengan istilah toleransi. Ya. Toleransi itu kan gini, kadang kita menggunakan kesalahannya bisa ditolerir. Jadi toleransi terkadang bisa bermakna bias maknanya, berarti permakluman, dimaklumi. Basisnya adalah bahwa orang itu salah. Berarti ada konotasi negatif di sini. Iya, kesannya cukup negatif. Mana jaminannya, Pak? Katanya aman. Ya, semua orang kan mengklaim dirinya benar. Betul. Ketika dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan keyakinan keagamaan, ya sulit untuk menghindari yang namanya oposisi biner. Kalau keyakinan saya benar, otomatis keyakinan lain salah, ya kan gitu. Sulit untuk menghindari itu. Makanya lebih digunakan istilah akseptansi. Istilah ini sering digunakan oleh Pak Almarhum Ishak Fajar untuk mengganti kata toleransi. Jadi akseptansi itu keberhajakan awalnya tidak bicara saya benar, Anda salah. Tapi bicara bahwa kita ini sama-sama apa? Sama-sama warga dunia. Sama-sama bangsa Indonesia gitu. Punya hak yang sama. Jadi tidak bicara tentang perbedaan keyakinan. Tapi persamaan derajat kemanusiaan. Persamaan hak sebagai anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fajar Online, dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali melanjutkan diskusi soal moderasi beragama, yang sekarang menjadi pengarus utamaan di dalam program Balai Kementerian, Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia di Makassar. Bersama saya Akbar Hamdan telah hadir salah satu peneliti dari Balai Penelitian yang sering disingkat ya Balai Litbang. Balai Litbang. Atau kalau dalam bahasa yang agak teman-teman bahasa gaulnya BLAM. Ya, BLAM Makassar. Beliau adalah Sabara Nuruddin, salah satu peneliti di BLAM. Selain itu, kita sering melihat juga beliau warawiri di YouTube. Ya. Rupanya beliau punya misi untuk mengajarkan filsafat ya, Bang. Pokoknya tema-tema intelektual lah. Ya, tema-tema intelektual. Tapi kali ini kita akan membahas soal moderasi beragama. Yang kontekstual saya kira Pak Sabara yang soal kejadian di Sintang, soal penyerangan terhadap Ahmadiyah, ini mungkin sangat relevan dengan tema kita sekarang, yaitu toleransi dan akseptansi, mengembangkan isu-isu toleran kepada masyarakat, dan bagaimana dia bisa diterima konsep ini. Kemudian BLAM kan dia mengusung tema moderasi beragama. Apa yang Pak Sabara lihat dari kejadian di Sintang, apa kira-kira yang masih mendorong masyarakat kita untuk sampai berbuat kekerasan fisik terhadap kepercayaan yang tidak sesuai dengan pemahamannya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Fajar Online. Ini kalau menelisik ya, kenapa sih ada masyarakat begitu sangat anarkis? Sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan, persekusi terhadap kelompok yang berbeda dengan dirinya. Yang pertama ini pertanda ada relasi sosial yang berjarak, relasi sosial yang canggung satu sama lain. Yang kedua pertanda tidak adanya dialog. Bisa karena salah satu atau bisa jadi dua-duanya yang tidak bersedia dialog, sehingga jalan kekerasan yang bermain kan. Ya kan kalau antara dua orang, kalau dua-duanya atau salah satunya ngotot nggak mau bicara baik-baikan ya biasanya berkelahi gitu. Ya, jadi ada relasi sosial yang berpersoalan di situ, ada relasi sosial yang canggung antara pihak yang mempersekusi dan pihak yang dipersekusi tentu saja. Kenapa? Karena ada paradigma yang memahami bahwa kelompok selain dirinya itu salah.
Nah, itu sebenarnya persoalan ketika kita menggunakan istilah toleransi. Hanya saja kata toleransi sendiri sebenarnya sudah kadung dipakai ya, sudah menjadi istilah yang umum dan lazim. Meskipun dalam kajian akademik, para pakar itu sebenarnya tidak serak dengan istilah toleransi. Ya. Toleransi itu kan gini, kadang kita menggunakan, kesalahannya bisa ditolerir. Jadi toleransi terkadang bisa bermakna bias maknanya, berarti permakluman, dimaklumi. Basisnya adalah bahwa orang itu salah. Berarti ada konotasi negatif di sini. Iya, kesannya cukup negatif. Jadi kesalahan yang dimaklumi atau ya hal-hal yang bisa kan begitu ya toleransi itu, kepahaman, kecenderungannya. Jadi bisa bias. Biasnya adalah bahwa saya melihat orang itu salah, tapi ya sudahlah, kita dimaklumi saja kesalahannya. Berarti dia berangkat dari pemahaman bahwa ada yang salah. Ada benar, ada salah kan? Ada benar, ada salah. Padahal sebenarnya konsep toleransi yang diinginkan oleh pemerintah atau orang-orang yang berpikiran jernih itu seperti apa kira-kira? Salah seorang pakar itu namanya Diana L.X. menyebut toleransi adalah intoleransi moderat. Toleransi? Ini adalah intoleransi moderat. Jadi sebenarnya intoleran. Tapi intoleransinya moderat saja, tidak diekspresikan. Salah satu pakar juga mengatakan, Reinhard Faust kalau tidak salah, menyebut ya dalam satu konteks bisa toleran, tapi dalam konteks lain tidak. Misalnya ketika kita dalam posisi sebagai minoritas, kita menjadikan toleransi sebagai jalan untuk aman. Tapi ketika kita mayoritas misalnya, ya cenderung tidak memberi ruang pada yang lain. Jadi sangat tergantung konteks kita dalam posisi minor atau dalam posisi mayor. Ya, toleransi itu lebih pada dalam relasi sosial itu koeksistensi. Saya dan kamu. Urusanmu adalah urusanmu, urusanku adalah urusanku. Ini yang banyak dipahami oleh masyarakat kita. Saya tidak ganggu kamu, kalau saya tidak ganggu saya. Nah, persoalannya kan ketika ada sesuatu pemicu itu misalnya, keyakinan di sana ini, misalnya kasus Ahmadiyah, keyakinannya dianggap mengganggu. Mereka tidak mengganggu secara fisik, gangguannya kan tidak mesti secara fisik ya. Tapi karena dia minoritas, keyakinan yang dianggap mengganggu keyakinan mainstream umat Islam, sehingga berakibat pada kejadian persekusi itu. Nah, ini yang menarik sebenarnya Pak Sabara, soal mengganggu keyakinan. Kalau dalam istilah Islam kan akidahnya yang diganggu. Memang apakah bisa terdorong sampai orang melakukan persekusi hanya karena mengganggu keyakinan? Karena kan biasanya orang kalau seumpamanya yang diganggu adalah dirinya secara fisik, diganggu keluarganya, itu wajar saja kalau seumpamanya dia melawan. Tapi ini adalah yang seperti apa ya, diganggu keyakinan itu seperti apa ya, sesuatu yang abstrak sekali, tapi menimbulkan reaksi. Ini kan sebenarnya sangat abstrak kalau menurut saya. Maksudnya apa yang salah di sini kira-kira? Perspektif tentang apa yang disebut mengganggu dan mengganggu keyakinan. Ya sah-sah aja dong orang mengimani keyakinan yang berbeda dengan kita. Bahkan ketika orang-orang itu mendaku diri seagama dengan kita, ya kan sah-sah aja dong. Apa yang salah? Ya, bahwa ketika kita ditanya secara pribadi pandangan mereka itu salah, itu lain soal ya. Makanya nanti akseptansi tidak bicara akhirnya benar salah. Karena kapan kalau kita masih beranjak pada benar dan salah, itu masih akan menimbulkan relasi sosial yang canggung dan tidak benar-benar tulus. Jadi keberterimaan yang bersyarat. Saya terima Anda, yang penting selama, ya kan, selama ada batas, ada syarat-syaratnya. Ya, kalau ada klausul-klausulnya. Misalnya saya terima Anda, tapi tidak boleh menyebarkan paham Anda. Saya terima Anda, tapi tidak boleh melakukan kegiatan A, B, C dan seterusnya. Jadi toleransi itu penerimaan yang bersyarat akhirnya. Dan itu yang harus diterapkan di Indonesia atau bagaimana? Kalau saya, ya. Pakar kan membagi toleransi pasif dan toleransi aktif. Karena kalau saya pribadi, karena kata toleransi itu sendiri secara akademik ya, bermasalah ya, bisa bias maksudnya. Ya itu tadi, makanya dia berangkat dari sesuatu yang benar salah. Ya semua orang kan mengklaim dirinya benar. Betul. Ketika dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan keyakinan keagamaan, ya sulit untuk menghindari yang namanya oposisi biner. Kalau keyakinan saya benar, otomatis keyakinan lain salah. Ya kan gitu. Sulit untuk menghindari itu. Makanya lebih digunakan istilah akseptansi. Istilah ini sering digunakan oleh Pak Almarhum Ishak Keljahatan untuk mengganti kata toleransi. Jadi akseptansi itu keberanjakan awalnya tidak bicara saya benar, Anda salah. Tapi bicara bahwa kita ini sama-sama
Sama-sama apa? Sama-sama warga dunia. Sama-sama bangsa Indonesia gitu ya. Punya hak yang sama. Jadi tidak bicara tentang keyakinan, perbedaan keyakinan. Tapi persamaan derajat kemanusiaan. Persamaan hak sebagai anak bangsa. Jadi di situ keberpihakannya gitu kan. Jadi kita tidak bicara bahwa agama saya benar, agama lain salah, mazhab saya benar, mazhab lain salah. Enggak gitu. Kita sama-sama manusia yang punya hak yang sama. Yang kita sama-sama anak bangsa yang punya hak yang sama. Apa hak untuk berkeyakinan, hak untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Akhirnya yuk kita hidup bersama dalam keberterimaan. Nah, akseptansi ini akhirnya tidak hanya sekedar koeksistensi, tapi ada yang namanya proeksistensi. Kalau dalam relasi sosial kan gitu, kalau koeksistensi itu pasif, kalau proeksistensi itu aktif. Jadi komponen-komponen kelompok agama ini, baik internal maupun antar agama, itu membangun relasi yang proeksistens. Satu sama lain tidak bicara benar salah. Kalaupun bicara keyakinan, kita beranjak dari perbedaan menuju titik temu. Ya kan gitu. Ada apa yang mempertemukan kita antara satu agama dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama itu sendiri. Yang kalau kita masih berfokus pada perbedaan, satu item perbedaan saja, misalnya kasus Ahmadiyah, tafsir kenabian, itu bisa bermasalah kan? Padahal yang lainnya itu Ahmadiyah dengan kelompok Islam lain hampir sama saja. Sholatnya sama kok, puasanya sama kok, ya kan? Jadi, tapi karena kita fokus pada satu item yang berbeda. Kalau akseptansi, jadi dia tidak fokus pada perbedaan, tapi fokus pada bagaimana mencari titik temu kesamaan. Ini orang-orang kira-kira yang bergerak untuk mencari titik temu, yang bisa mengatakan bahwa apa sebenarnya rugi kita kalau dia berkeyakinan seperti itu. Iya. Itu gerakan seperti ini ada tidak, atau ada tapi dia cenderung pasif? Ya, ini kan memang dibutuhkan kesadaran untuk menerima perbedaan, menerima realitas yang berbeda itu pertama sebagai sunatullah yang harus kita terima dengan benar-benar tulus ya. Yang kedua, ketika masih ada naluri hegemoni kelompok atas kelompok yang lain, ini kan naluri purba manusia yang tidak bisa dibenarkan sebenarnya. Ketika ada dominasi, apapun namanya dominasi dan kelompok, dominasi dan hegemoni satu kelompok atas kelompok lain itu kan ya ujung-ujungnya fasisme toh. Jadi itu yang sulit untuk ditangkal. Apalagi ketika kan yang agama itu kan isu paling seksi, apalagi kita di Indonesia ini. Politik, ekonomi itu semakin tinggi nilai jualnya jika berlabel agama. Jadi bisa saja konflik agama itu, kalau pengamatan saya selama ini, konflik keyakinan itu bukanlah konflik keyakinan ansih. Nggak jauh-jauh dari persoalan ekonomi politik di dalamnya. Ada sumber daya dan ada kuasa yang diperebutkan. Istilahnya ada yang memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan. Untuk tujuan politiknya politik ataupun atau tujuan ekonomi. Iya. Terus diksi tentang akseptansi ini kan sebenarnya masih kurang populer di kalangan masyarakat. Kalau seumpamanya itu dipakai untuk menggantikan toleransi, tadi kan sempat diulas bahwa ada toleransi tapi ada bersyarat seperti itu. Apakah akseptansi itu juga seperti itu? Ada bersyarat, oke, kita sama-sama, tapi kamu jangan seperti ini. Dalam akseptansi itu ada diterima tidak? Ada hal-hal yang seperti itu? Atau dia murni memang betul-betul kita, ayo kita saling menumbuhkan, saling mengayomi satu sama lain? Akseptansi itu kan sebenarnya lebih kurang dengan toleransi aktif ya. Tapi karena saya katakan tadi, karena toleransi itu bisa bias maknanya, saya lebih cenderung menggunakan istilah akseptansi, dan beberapa pakar juga. Kalau beberapa pakar di luar itu lebih senang malah menggunakan istilah pluralisme. Tapi kan diksi pluralisme itu kadung stigmatik ya. Jadi tidak, dalam politik bahasa juga itu akhirnya tidak tepat lah. Bukan, jadi karena ini masih multitafsir, masih debatable, dan masih ada perspektif yang bias tentang istilah pluralisme. Meskipun kalau kita mau diskusi pluralisme, ayo sini. Tapi kan nggak menghabiskan energi aja lah itu. Jadi makanya Kementerian Agama menggunakan istilah moderasi beragama. Karena pada dasarnya gini, semua orang merasa dirinya moderat kok. Ya. Kecuali orang yang betul-betul radikal yang mengatakan enggak, saya tidak moderat, tapi saya radikal. Ya, tapi kalau dikatakan
apakah Anda pluralis? Oh, mereka umumnya mengatakan nggak pluralis kan. Nah, turunan dari moderasi beragama. Salah satu indikator moderasi beragama itu kan toleransi dari 4 ya. Penguatan kebangsaan, penguatan kebudayaan, anti kekerasan, dan toleransi. Nah, toleransi yang dipahami itu adalah sikap yang aktif. Dan sikap toleransi yang aktif itulah sebenarnya akseptansi, keberterimaan tanpa syarat. Keberterimaan tanpa syarat. Saya menerima Anda, kan basisnya gini, kita semua sama loh. Sama-sama manusia, sama-sama warga dunia, sama-sama warga Indonesia, kan basisnya kesamaan kita. Bahwa Anda punya keyakinan yang berbeda dengan saya, ya itu lain soal. Yuk kita sama, jadi basisnya adalah penerimaan yang lain. Penerimaan yang lain itu sebagai bagian dari diri kita. Bahwa ada perbedaan-perbedaan itu soal lain kan. Dan dalam sikap aktif dari akseptansi itu bukan hanya menerima perbedaan, tapi juga sampai pada memahami, sampai pada merawat, mendukung, bahkan merayakan. Jadi bukan sekedar ya kamu merayakan hari-hari keagamaan silahkan. Yang penting jangan ribut-ribut, jangan mengganggu. Tapi akseptansi dalam artian merawat, mendukung, dan merayakan itu. Hari-hari keagamaan adalah milik mereka, oke, silahkan secara eksklusif dan sakral itu milik mereka. Tapi kita yang berbeda ini menerima itu sebagai sebuah fakta sosial dan ikut terlibat merayakannya. Misalnya banser yang secara simbolik menjaga gereja gitu kan. Itu sudah atau kita saling mengucapkan selamat. Itu sudah menggambarkan akseptansi. Kita saling mengucapkan selamat yang ucapan selamatnya benar-benar tulus. Nah gitu. Nah, itu sudah akseptansi namanya. Ini yang mungkin bisa menjadi persoalan nanti ke belakang. Oke lah, masyarakat memahami akseptansi. Tapi di setiap agama itu kan punya misi untuk menyebarkan agamanya. Ya. Apakah Pak Sabara melihat nanti di sini menjadi sebuah permasalahan ketika mereka menerima dalam sebuah lingkungan masyarakat, tapi mungkin akan menjadi masalah ketika mereka diketahui bahwa menyebarkan pemahamannya. Di sini kan juga mungkin agak-agak mengganggu ya. Mungkin sebenarnya kalau orang-orang yang bijak dia tidak akan mempersoalkan orang-orang menyebarkan agamanya atau pemahamannya atau alirannya atau mazhabnya lah kepada yang lain. Tapi dalam hal-hal tertentu yang seperti ini kan sangat sensitif. Jadi akseptansi meniscayakan penerimaan terhadap perbedaan, ya, menerima yang berbeda itu tanpa syarat. Menerima pemahamannya, menerima dalam pengertian sosial ya, sebagai fakta sosial. Menerima bahwa ada orang berpemahaman seperti itu, ada orang berkeyakinan seperti itu, ada orang yang berekspresi keagamaan seperti itu. Ya, tidak boleh diganggu. Malah perlu kita saling mendukung, saling merawat, dan saling merayakan demi keharmonisan bersama. Nah, naluri misionaris itu kan naluri umum sih sebenarnya. Akbar misalnya menganut paham akbarisme, ya pasti akan mengajak yang lain juga untuk menganut akbarisme, toh. Itu sudah kecenderungan naluri ya. Nah, makanya pentingnya sebenarnya negara mengatur, memberikan koridor tentang hal-hal tersebut. Misalnya kan ada undang-undang penyebaran agama. Ya. Ada undang-undang penyebaran agama. Ya, jadi nggak bisa serampangan juga. Nah, ketika kita paradigma akseptansi ini terimplementasi, sebenarnya akhirnya kita tidak lagi genit memasarkan agama kita. Kita tidak lagi genit menjadi sales marketing agama kita sebenarnya. Menarik ke sini. Ya, itu. Yang ditawarkan kemana-mana, diajak kemana. Kita nggak akan lagi genit untuk menjadi sales marketing. Karena kita memahami agama tidak sekedar simbolitas formal. Lebih dari itu, agama adalah nilai. Nilai untuk kita menjadi manusia yang seutuhnya. Untuk kita menjadi manusia yang memanusiakan sesama kan.